Ibu Bapak, Saudara umat Tuhan yang terkasih, selamat malam. Kiranya damai sejahtera yang dari Tuhan selalu ada pada kita semua. Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat mengikuti kebaktian Rabu Abu pada saat ini. Dan untuk pelayan firman pada kebaktian Rabu Abu ini adalah Bapak Pendeta Andiono Cipto Santoso. Ibu Bapak, Saudara umat Tuhan yang terkasih, mohon perhatian supaya di dalam kita melaksanakan kebaktian Rabu Abu ini bisa memaknai dan apa arti kebaktian Rabu Abu. Dimohon warga jemaat waktu penorehan ini dihimbau tidak mengambil gambar atau selfie. Nanti setelah bagian usai disilahkan, namun selama prosesi penorehan abu dihimbau tidak mengambil gambar atau selfie. Umat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita bersama masuki permulaan Prapaskah yang kita tandai dengan kebaktian Rabu Abu. Dalam pengakuan akan kefanaan dan ketidakberdayaan kita sebagai manusia berdosa. Mari kita menyambut karya penyelamatan Allah di dalam Kristus Yesus yang menguduskan dan memperbaharui umatnya sesuai dengan gambar dan citra Allah. Kita akan mengawali kebaktian Rabu Abu pada malam hari ini. Umat dimohon untuk berdiri. Kita akan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 13. Kita pujikan bait 1 dan 2. Kita masuk rumahnya.
Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita bersama-sama saat ini berkumpul. Kita menghadap Tuhan untuk kita bersama-sama mengawali penghayatan kita di masa Prapaskah, karya Tuhan untuk dunia. Mari bersama-sama kita masuk dalam kebaktian kita di Rabu Abu hari ini. Kita akan siapkan diri, siapkan hati kita di dalam saat teduh sejenak. Kebaktian Rabu Abu yang menandai awal masa Prapaskah penghayatan kita. Kita jalani, kita hidupi dalam diri dengan pengakuan di hati yang demikian, bahwa datangnya pertolongan di dalam hidup kita asalnya karena Allah Bapa yang mengasihi kita. Dialah Tuhan, dialah sesembahan kita yang dengan segala kasih, dengan segala kesetiaannya berkenan senantiasa memberikan berkat, memberikan pemeliharaan di hidup kita dari hari ke hari hingga kekal selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera yang datang dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa tercurah bagi saudara, menjadi penuntun, menjadi penerang langkah saudara setiap saat sampai kekal. Amin. Bapak Ibu silakan untuk kembali duduk. Bapak Ibu, saudara-saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masa Prapaskah yang akan kita awali hari ini berjalan 40 hari ke depan. Bersama-sama akan kita terus jalani, terus hayati, dibimbing dengan satu tema besar, bertobatlah, memulihkan rumah Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rupanya di masa Prapaskah inilah kita dipanggil untuk bertobat dari segala tindakan yang merusak relasi, baik relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, bahkan relasi dengan alam ciptaan Tuhan semesta ini. Kisah-kisah dalam Alkitab mengingatkan kita bagaimana Tuhan terus memanggil umatnya kembali dan menyediakan kebutuhan mereka, bahkan di tengah padang gurun kehidupan. Melalui teladan Yesus yang dicobai di padang gurun, kita juga diajak menolak jalan pintas yang eksploitatif dan memilih jalan kesetiaan untuk merawat kehidupan di dunia ini. Bapak Ibu, mari bersama-sama kita terima, kita hayati tema Prapaskah kita, bertobat dan memulihkan rumah Tuhan, dengan satu nyanyian kita, Bila Ku Renung Dosaku. Dosaku
Tuhan yang paham benar atas kita semua, atas apa yang menjadi isi hati kita, yang terus rindu akan belayan kasih sayang Tuhan di hidup kita yang mengampuni. Bersama itu pula saat ini diperdengarkan kepada kita panggilan Tuhan atas pertobatan kita yang demikian. Beginilah firman Tuhan Allah, bertobatlah dan berpalinglah dari berhala-berhalamu, dan palingkanlah mukamu dari segala perbuatan-perbuatanmu yang keji. Bapak Ibu, panggilan inilah yang juga terus akan dikumandangkan oleh Tuhan dalam hati kita, sehingga kita disadarkan bahwa kita memang butuh Tuhan untuk memulihkan kehidupan kita ini. Mari Bapak Ibu, kita bersama-sama satu dalam doa, kita memohon pengampunan Tuhan. Bapa di sorga, sesungguhnya kami sadar akan keberadaan kami sebagai ciptaan-Mu. Begitu lemah, kami tidak berdaya apapun Bapa. Sehingga sesungguhnya kami juga paham bahwa tidak akan pernah ada dalam hidup kami yang layak untuk kami andalkan, terlebih untuk terus kami menjalani kehidupan kami, menghadapi apapun yang terus terjadi silih berganti di hidup kami. Sesungguhnya hanya Engkau Bapa, satu-satunya Allah yang menjadi penolong kami dalam setiap perkara yang kami alami. Maka saat ini Bapa, kami yang sadar akan keterbatasan kami datang bersimpuh menghampiri tahta-Mu yang kudus. Biarlah kami juga mengucap syukur Bapa, bahwa sepanjang hidup sampai dengan hari ini, detik ini, kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu masih terus Engkau limpahkan dalam hidup kami. Bahkan kekuatan kesehatan pun sore ini Bapak boleh kami nikmati, membuat kami kuat untuk kami melangkah kaki kami apapun keadaan di luar kami, sehingga kami boleh bersekutu dengan-Mu, dengan sesama kami di rumah ibadah ini. Bapa di sorga, kami juga sadar bahwa melalui kelemahan kami pun kami seringkali melupakan apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan. Kami seringkali keluar dengan sengaja dari karya dan misi Tuhan, menganggap bahwa kami mampu untuk menjalani hidup ini tanpa Engkau ya Tuhan. Namun nyatanya banyak hal yang kami alami, banyak hal yang kami lakukan yang justru tidak menjadi berkat bagi orang lain di sekeliling kami, bahkan untuk ciptaan-Mu Bapa. Maka biarlah Bapa, saat ini kami dengan segala kerendahan, kami datang menghampiri tahta-Mu yang kudus, mengakui dosa dan cacat celah kehidupan kami. Kami ada di hadirat-Mu saat ini sesungguhnya juga bukan karena kekuatan kami, tapi melulu karena kasih Tuhan untuk kami yang mau menerima kami apa adanya kami. Maka biarlah Bapa, kami berserah di dalam kasih sayang-Mu, dalam kasih karunia-Mu. Ampuni kami Bapa, biarlah kami Engkau pulihkan, biarlah kami juga berkarya kembali dalam misi-Mu untuk kami juga memulihkan ciptaan-Mu sebagai rumah untuk seluruh ciptaan di dunia ini. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu yang kami rindu atas belayan pengampunan-Mu di hidup kami. Kami ungkapkan ini semua kepada-Mu ya Tuhan, karena kami percaya kepada satu pengantara kami yang hidup, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara terkasih, mari kita bersama-sama akan menyanyikan lagu untuk tema masa raya Paskah kita tahun 2026 ini. Pulihkan kami ya Tuhan. Tetap dengan duduk saja. Monggo.
Dan diberkati Tuhan, tiba saatnya kita akan bersama-sama mendengarkan sapaan firman Tuhan. Bacaan firman Tuhan, bacaan Alkitab pada saat ini. Bacaan yang pertama dari kitab Yoel 2, 1 dan 2, dilanjutkan ayat 12 sampai 17. Bacaan dilanjutkan Mazmur 51 ayat 1 sampai 17, dan bacaan yang kedua 2 Korintus 5 ayat 20b sampai 2 Korintus 6 ayat 10. Dan bacaan yang ketiga dari Injil Matius 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 21. Biarkan Alkitab kita tetap terbuka. Mari kita bersama-sama mohon pimpinan Tuhan untuk berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur atas kasih, anugerah, dan berkat-berkat-Mu sepanjang hari hingga sampai hari ini. Tuhan masih memperkenankan kami boleh berkumpul bersatu hati di tempat ini untuk memuji Engkau. Kami akan bersama-sama melaksanakan kebaktian Prapaskah yang dimulai dari Rabu Abu pada hari ini. Tuhan menolong setiap kami. Tuhan memberkati pembacaan Alkitab, baik dari pembacaan 1, 2, dan 3, dan juga dilanjutkan oleh pendaras Mazmur. Tuhan memberkati kami semua agar pembacaan ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga para petugas lainnya. Tuhan memberikan roh hikmat yang daripada Engkau. Terlebih hamba-Mu Bapak Pendeta Andriono Cipto Santoso yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang memakai, Engkau yang memberikan roh hikmat, akal budi yang daripada Engkau, agar semuanya boleh berjalan dengan baik dan lancar. Demikian juga jalannya penorean Rabu Abu yang juga akan dilaksanakan para pendeta emeritus dan juga Bapak GI dan juga Bapak Pendeta Andriono. Tuhan memberkati, berikan roh hikmat. Tuhan berikan kelancaran semua agar semuanya berjalan lancar. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Berfirmanlah, kami semua siap mendengarkan. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kitab Yoel pasal 2 ayat 1 dan 2, dilanjutkan 12 sampai 17 yang demikian. Tiuplah sangkakala di Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat. Yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala dan tidak akan ada lagi sesudah itu. Ayat 12. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu, mungkin Ia mau berbalik dan menyesal,
dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Tiuplah sangkakala di Sion, adakanlah puasa yang kudus, maklumkanlah perkumpulan raya, kumpulkanlah bangsa ini, kuduskanlah jemaah, himpunkanlah orang-orang yang tua, kumpulkanlah anak-anak, bahkan anak-anak yang menyusu. Baiklah pengantin laki-laki keluar dari kamarnya dan pengantin perempuan dari kamar tidurnya. Baiklah para imam, pelayan-pelayan Tuhan, menangis di antara balai depan dan misbah dan berkata, sayangilah ya Tuhan umat-Mu, dan janganlah biarkan milik-Mu sendiri menjadi celah, sehingga bangsa-bangsa menyindir kepada mereka. Mengapa orang berkata di antara bangsa, di mana Allah mereka? Demikian bacaan Alkitab yang pertama. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menanggapi bacaan yang pertama dengan Mazmur pasal yang ke-51 ayat 1 sampai dengan 17 yang akan kita nyanyikan secara responsorial atau bersahutan.
Bacaan yang kedua terambil dari 2 Korintus 5 ayat 20b, diteruskan dari 2 Korintus 6 ayat 1 sampai 10. Demikian firman Tuhan. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjeripayah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Amin. Dan inilah permulaan Injil Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu umat Tuhan diundang untuk bangkit berdiri. Bacaan Injil hari ini Matius pasal 6 ayat yang pertama sampai yang ke-6, dilanjutkan ayat yang ke-16 sampai yang ke-21. Demikian kesaksian Injil hari ini untuk kita semua. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di sorga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong, supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu akan diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Amin. Berbahagia Bapak Ibu kita semua yang hari ini mendengar, memperhatikan apa yang menjadi sabda Tuhan, terlebih untuk melakukan dalam hidup kita hari demi hari.
Amin. 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 Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rupanya di kebaktian Rabu Abu di awal masa Prapaskah ini sekali lagi kita diajak pula untuk menghayati ungkapan simbah-simbah kita dulu, bahwa menungso iku pancen dununge kaluputan, begitu. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kurang lebih nggak mungkin pas bener, manusia itu ya memang tempatnya kesalahan, baik sengaja maupun tidak sengaja, dan itulah kita manusia. Bapak Ibu, barangkali atas ungkapan para sepuh waktu itu yang juga masih terngiang sampai dengan hari ini, kita juga perlu mempertanyakan, Bapak Ibu, mengapa sih manusia menjadi tempatnya kaluputan itu? Apakah sejak awal Tuhan Allah memang telah menciptakan manusia dengan keadaan yang semacam ini, menjadi tempat kesalahan begitu, sengaja tidak sengaja? Bapak Ibu, kalau kita merenungi ke sana jauh, kita berpikir ke belakang, mengingat kembali kepada masa penciptaan dulu, Bapak Ibu, nyatanya Allah tidak menciptakan manusia seperti keadaan yang ada pada kita hari ini. Tuhan Allah menciptakan kita, Bapak Ibu, diawali dengan cintanya yang luar biasa, yang menginginkan manusia ini tetap ada dalam relasi kasih, relasi cinta dengan penciptanya. Bapak Ibu saudaraku terkasih, ketika manusia memang terus dimampukan untuk berelasi dengan Tuhan yang adalah sumber kebenaran, sumber kebaikan, maka mustahil manusia akan jatuh dalam kesalahan, apalagi sebuah kesengajaan untuk salah. Tapi justru Bapak Ibu, rupanya ada kuasa lain yang diikuti oleh manusia itu, dan karena kuasa inilah manusia kemudian jatuh dalam dosa. Manusia kehilangan kesucian Allah, manusia kehilangan cinta Allah, relasi dengan Allah putus sama sekali. Keadaan manusia pun rusak sama sekali. Dari sanalah Bapak Ibu muncul dalam diri manusia hal-hal yang terus mendukakan hati Allah. Manusia yang telah kehilangan kemuliaannya itu, kata Rasul Paulus, maka yang ada dalam benak manusia, pikiran manusia adalah kejahatan. Dan itulah saya dan panjenengan, kita hari ini, Bapak Ibu. Tanpa disadari, Bapak Ibu dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, atas kesalahan-kesalahan, laku-laku yang karena keberdosaan kita manusia yang telah terpisah dari Gusti Allah ini, yang kehilangan kemuliaan kita dari Allah, maka segala sesuatu juga terdampak atas kerusakan hidup kita ini. Bahkan alam yang juga Tuhan Allah ciptakan dengan baik, bahkan dengan sungguh amat baik, oleh kita yang berdosa, alam ini pun rusak sama sekali. Bapak Ibu, itulah keadaan kita, itulah keadaan dunia hari ini. Maka satu-satunya seruan, Bapak Ibu, yang Tuhan Allah berikan bagi kita semua saat ini adalah bertobatlah, biarlah dirimu diselamatkan oleh Tuhan. Bapak Ibu, seruan ini rupanya juga tidak kosong. Seruan ini bukan seruan yang hampa, tapi seruan yang juga mengandung misi Tuhan. Bapak Ibu,
Moga kita sadari bersama bahwa sesungguhnya kita ada di dunia ini. Kita masih diberi hidup oleh Tuhan di dunia ini. Bukan tanpa maksud Tuhan melakukan itu untuk kita. Tapi Tuhan ingin, Tuhan berkehendak agar kita juga menjadi rekan kerja Tuhan. Menata, mengolah, bertanggung jawab atas seluruh ciptaan Tuhan. Sehingga ciptaan Tuhan, alam semesta ini menjadi rumah bagi siapapun. Tentunya bukan rumah sekedar rumah untuk ditinggali, tapi menjadi tempat yang nyaman, tempat yang penuh dengan keadilan, tempat yang bisa memberlakukan damai sejahtera surgawi. Dan inilah alam yang perlu kita tata. Inilah alam yang dipercayakan kepada kita manusia, menjadi rumah Tuhan, rumah bersama kita. Hari ini rumah itu pun juga telah rusak sama sekali keadaannya. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih, rupanya seruan bertobat hari ini juga kembali dikumandangkan melalui bacaan kita yang bersama-sama kita renungi hari ini, Bapak Ibu. Di kitab Nabi Yoel jelas seruan bertobat dikumandangkan di sana. Koyakkanlah hatimu, jangan pakaianmu. Begitu. Bapak Ibu, rupanya yang namanya pertobatan itu memang perlu diawali dari hati, Bapak Ibu. Bukan karena tiru-tiru, bukan karena masanya wong akeh saiki do meratobat aku tak melok meratobat, bukan. Tapi pertobatan perlu diawali dari diri sendiri dan dari hati. Koyakkanlah hatimu, bukan pakaianmu. Bapak Ibu saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kitab Nabi Yoel ini waktu itu juga menjadi sebuah peringatan keras Bapak Ibu bagi umat Tuhan yang dengan sengaja mereka meninggalkan sesembahan mereka. Mereka meninggalkan Allah mereka dan menyembah kepada Allah yang lain. Hasilnya mereka gemetar, Bapak Ibu, umat Tuhan ini. Ketika oleh nabi-nabi pada waktu itu mulai dikabarkan bahwa hari Tuhan, sebuah peristiwa yang akan terjadi satu kali dan tidak akan pernah terjadi lagi, akan menghampiri mereka. Gentaran terjadi, Bapak Ibu, bagi umat Tuhan pada waktu itu. Sehingga seruan bertobat pada waktu itu menjadi seruan yang sungguh-sungguh perlu untuk dihayati oleh umat. Bapak Ibu saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa yang dilakukan oleh umat Tuhan pada zaman Yoel rupanya adalah seruan, adalah kesalahan yang memang dilakukan dengan sebuah kesengajaan. Begitu. Sengaja meninggalkan Tuhan, sengaja menyembah kepada Allah lain, dan berdampak buruk bagi diri dan lingkungannya. Bapak Ibu saudaraku terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rupanya tidak semua kesalahan itu sebuah kesengajaan. Di bacaan kita yang ketiga, Bapak Ibu, dari Injil, rupanya Tuhan Yesus sendiri juga menyadarkan banyak orang waktu itu, yang sekalipun orang-orang yang disadarkan dalam bacaan Injil ini adalah orang-orang yang bisa disebut sebagai orang-orang yang soleh, begitu, orang-orang yang taat dengan tatanan agama. Tapi rupanya mereka melakukan banyak ibadah mereka, laku ritual kebaktian mereka dengan motivasi yang salah. Ada 3 hal, Bapak Ibu, menjadi laku ibadah umat Yahudi pada waktu itu: berdoa, berpuasa, bersedekah. Ndedonga, dedono. Satunya berdoa, berpuasa, poso. Bapak Ibu, rupanya justru orang-orang yang oleh kalangannya disebut orang-orang yang soleh, begitu, orang-orang yang taat beragama, yang dalam kacamata manusia kesalahan-kesalahannya tidak nampak, tapi di kacamata Gusti Yesus kesalahan itu sungguh-sungguh nampak. Dan kesalahan itu terletak pada motivasi mereka melakukan laku ibadah mereka itu. Dengan sangat jelas, Bapak Ibu, Tuhan Yesus di bacaan kita di Matius ini menyebut bahwa kesalahan yang tidak disengaja, kesalahan yang barangkali
tidak disadari oleh orang-orang yang soleh ini karena mereka memiliki motivasi bahwa melakukan ibadah untuk memuliakan diri mereka sendiri, untuk mencari pujian dari manusia. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, laku yang demikian ini pun tetap ada, tetap nampak dalam pandangan Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat pada laku yang nampak seperti kita manusia, tapi Tuhan juga melihat hati. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kembali seruan bertobatlah ini juga dikumandangkan oleh Gusti Yesus sendiri pada waktu itu. Untuk apa? Sekali lagi, untuk manusia menyadari, agar manusia kembali kepada kitohnya, kembali kepada keadaan awalnya, dan manusia bisa menjadi rekan kerja Allah, menata dan bertanggung jawab lagi atas dunia ciptaan Tuhan, atas rumah bagi semua. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sekalipun demikian bacaan kita yang kedua Bapak Ibu dari 2 Korintus juga mengingatkan kita bahwa laku yang demikian ini bukanlah laku yang segampang diomong ke Pak Pendito begitu. Pak Pendito memang sangat enteng mengatakan bertobatlah, ayo dan sebagainya. Tapi kita semua yang ngelakoni ini Bapak Ibu, bukan satu hal yang gampang untuk kita jalani. Karena yang namanya pertobatan Bapak Ibu tidak hanya terjadi pada hari itu, tapi pertobatan akan terus berjalan sepanjang manusia ini ada. Dan itu yang terus perlu dijaga. Dan untuk menjaga itu semua Bapak Ibu, rupanya sesuatu yang sangat-sangat berat. Manusia diajak untuk mampu memegang pengendalian diri yang luar biasa. Dan inilah yang diajarkan, diserukan oleh Rasul Paulus Bapak Ibu. Dia sebagai pelayan Allah, dia yang menjadi rekan kerja Allah, dia tetap lakukan misi Allah itu. Sekalipun dia harus mengalami penderitaan, sekalipun dia harus mengalami hal yang berat. Tapi hal yang berat, penderitaan, kesengsaraan, bahkan didera sekalipun tidak membuat Rasul Paulus kemudian kehilangan niatnya untuk memegang misi Tuhan, niatnya untuk tetap ada dalam pertobatannya seperti yang pernah diungkapkan sendiri kepada Tuhannya. Menjaga ini Bapak Ibu rupanya menjadi satu hal yang berat untuk kita, apalagi harus terus menerus, apalagi harus setiap hari sepanjang kita ada. Pengendalian diri terus perlu terjadi. Tapi bagaimanapun Bapak Ibu, hari ini kita akan tetap mendengar apa yang menjadi seruan Allah untuk kita. Kita akan tetap jalani pertobatan itu. Dan kita akan tetap bersama-sama berserah, pasrah kepada Tuhan untuk ambil bagian, menjagai kita, menguatkan kita di dalam pengendalian diri kita ke depan nanti. Mari Bapak Ibu, di hari Rabu Abu ini, di masa-masa kita akan menghayati kesengsaraan Tuhan, kita juga bersama-sama akan ada di dalam pertobatan kita. Perjanjian lama waktu itu Bapak Ibu menandai sebuah pertobatan dengan mengurapkan abu di atas kepala. Hari ini kita tidak usah mengurapkan abu itu di atas kepala, cukup tanda itu kita berikan di dahi kita. Namun niat untuk bertobat, niat untuk dipulihkan oleh Allah tetap menjadi niat setiap kita. Dan niat itu pula yang akan membawa kita untuk kita berani menghadapi apapun, sekalipun itu sebuah penderitaan dan kesengsaraan, sehingga kita juga tetap melakukan apa yang menjadi misi Allah, memulihkan dunia ini untuk rumah bersama setiap ciptaan. Berbahagialah kita yang menjadi umat pilihan, berbahagialah kita yang masih mendapatkan kasih karunia dan pengampunan dari Allah. Kita jalani hidup dengan penyerahan diri kepada Tuhan Allah kita. Biar karya Tuhan boleh dirasakan oleh setiap ciptaan, damai sejahtera Tuhan boleh menjadi bagian hidup
seluruh saudara teman kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Kita ada dalam saat teduh kita sejenak. Ini kami Tuhan, yang di masa-masa ini kami menyadari betapa lemahnya kami, betapa rapuhnya kami. Sehingga karena kelemahan, kerapuhan kami inilah kami dikalahkan oleh kuasa dosa yang membuat kami terpisah dari kasih-Mu. Maka saat ini Bapa, hanya ada satu niat dalam diri kami, untuk kami kembali kepadamu Tuhan. Kami meninggalkan segala apa yang tidak perlu, yang selama ini kami jalani dan kami lakukan. Kuatkan hati kami Bapa, untuk menyambut panggilan-Mu. Bertobatlah, dan biarlah diri-Mu diselamatkan. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan hari ini marilah kita bersama-sama memperbarui iman percaya kita kepada Tuhan dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Untuk itu, umat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Mari kita ucapkan bersama-sama pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, abu adalah simbol kefanaan, ketidakkekalan manusia. Layak disebut dengan simbol ini. Bapak Ibu dan saudaraku terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, manusia yang penuh dengan kelemahan, manusia yang penuh dengan keterbatasan, Allah memahami keadaannya. Allah yang Maha Kuasa telah menciptakan kita dari debu. Dan biarlah abu ini yang akan mengingatkan kita semua bahwa kita adalah ciptaan Allah. Kita yang hidup harus terus bergantung kepada Allah. Tanpa Allah, kita tidak akan pernah berarti apa-apa. Dan hanya Allah lah yang mampu untuk menganugerahkan keabadian hidup kekal kita kepada kita semua. Kita akan nyanyikan penghayatan kita bahwa diri kita adalah makhluk yang tidak fana, ya makhluk yang fana, makhluk yang tidak kekal, bagaikan abu. Bagai alu
bersama-sama dengan kesungguhan ungkapkan litani abu secara bersaut-sautan. Daun palem telah dibakar dan menjadi abu. Dan inilah kita, abu Allah Maha Kasih. Kami mengaku bahwa kami lemah. Allah yang Maha Kasih, kami mengaku masih tidak setia. Allah Maha Kasih, kami mengaku kami sering memfitnah sesama. Ya Allah, kami mengaku masih berpikiran negatif terhadap sesama di sekeliling kami. Kami juga mengaku bahwa kami masih mendendam terhadap sesama. Ya Maha Kasih, kami masih mengaku kami masih merendahkan sesama. Ya Maha Kasih, kami mengaku bahwa kami masih melecehkan sesama kami. Engkaulah Allah yang Maha Kasih. Engkaulah yang paling mengerti dalam kerapuhan dan keletihan kami. Inilah pengakuan kami di hadapan-Mu, ya Allah. Ampuni aku dalam cinta-Mu.
Bapak Ibu saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita telah menandai niat kita semua, menyadari bahwa kita adalah abu, kita adalah debu, kita terbatas, kita tidak mungkin hidup tanpa Tuhan. Marilah kita percaya bahwa Tuhan akan memulihkan keberadaan kita untuk tetap kita menjadi umat pilihan, tetap menjadi rekan kerja Allah, juga untuk memulihkan dunia ini. Kita ada dalam saat teduh kita bersama-sama berdoa. Maha besar, maha agung, pencipta kami, Tuhan yang menguasai dunia. Terpuji namamu ya Bapa kekal selama-lamanya. Engkau baik atas kami, kasih-Mu pun Engkau sediakan setiap saat untuk kami. Bahkan ketika kami menyadari bahwa kami telah melangkah jauh meninggalkan Engkau, maka ketika kami menoleh kembali kepadamu ya Tuhan, kami rindu untuk kembali datang menghampiri tahta-Mu. Kami rindu dalam pelukan dan belayan-Mu ya Tuhan. Maka hari ini Bapa, kami memiliki niat di dalam setiap hati kami. Kami ingin pulang kepadamu Tuhan. Kami ingin kembali menjadi anak-anak-Mu yang kekasih, menjadi umat milik-Mu, menjadi rekan kerja-Mu. Maka biarlah kami berserah kepadamu ya Tuhan saat ini. Sekalipun kami tahu Bapa, bahwa untuk kami menjalani kehidupan pertobatan kami ke depan, banyak hal yang akan kami terima, kami alami. Bahkan bukan hal-hal baik yang pasti terjadi dalam hidup kami. Kuatkan kami Bapa, sehingga kami tetap setia kepadamu. Pulihkan kami Bapa, sehingga relasi kami denganmu pun Engkau pulihkan. Relasi kami dengan setiap sesama di sekeliling kami pun Engkau pulihkan. Bahkan relasi kami dengan semesta ciptaanmu pun boleh Engkau pulihkan. Ini kami Bapa, anak-anak-Mu, yang kami bersama-sama memiliki niat untuk kembali pulang menjalani apa yang menjadi misi kami dari Tuhan untuk dunia ini. Bapa, di awal masa Prapaskah hari ini, kami pun berdoa untuk gereja-Mu di tempat ini Bapa. Kami sebagai satu tubuh, kami sebagai sebuah persekutuan, kami pun tidak luput dari berbagai-bagai kesalahan kami. Bahkan dalam pelayanan-pelayanan kami pun, kami menyadari ketidaksempurnaan kami. Maka biarlah Bapa, ampuni kami atas setiap kesalahan yang ada. Bahkan pakai kami semua Bapa yang menjadi umat panggilan-Mu ini, khususnya kami semua warga jemaat, juga kami semua pelayan-pelayan jemaat-Mu, untuk tetap kami menjalani tugas panggilan seperti yang pernah kami janjikan di hadapan-Mu. Buat kami setia kepadamu, kepada janji pelayanan kami. Bahkan kami pun, secara khusus warga dewasa di tempat ini, kami pun juga Tuhan buat setia dengan janji kedewasaan iman kami. Bapa di sorga, kami keluarga lepas keluarga, kami juga sadari segala cacat celah kehidupan kami. Di berbagai-bagai waktu yang kami jalani, seringkali banyak hal yang membuat kami berselisih paham. Kami bertengkar, seolah-olah kami ingin mengakhiri hidup rumah tangga kami. Namun saat ini Bapak, biarlah kami menyadari bahwa itu semua adalah kesalahan kami. Kami tidak ingin mengulang kembali kesalahan-kesalahan tersebut. Biarlah keluarga setiap kami yang telah Tuhan persatukan, boleh kembali kami menjalani hari-hari depan kami dalam hidup baru kami. Pakai keluarga ini Bapak, pakai keluarga kami
untuk juga menjadi agen-agen misi Tuhan bagi dunia di sekeliling kami. Kami juga berdoa Bapak, untuk lingkungan hidup kami dimanapun Tuhan menempatkan kami. Baik ketika lingkungan ini ada dalam keadaan relasi yang baik dengan kami, bahkan ketika ada bagian dari lingkungan di mana kami ada, kami rasa tidak sedang baik-baik saja relasi kami. Kami percaya Tuhan akan pulihkan keadaan kami, keadaan lingkungan kami, sehingga lingkungan di mana kami ada pun juga boleh kami rasakan sebagai saudara-saudara kami, rekan-rekan kami pun, untuk kami juga mewujud nyatakan kasih dan kebenaran sorgawimu di lingkungan kami. Bapa di surga, pada akhirnya kami berserah pribadi lepas pribadi kami, untuk kami kembali berjalan bersama-sama Tuhan. Terus kami akan mendengar apa yang menjadi kehendak Tuhan, dan kuatkan kami untuk melakukan kehendak-Mu, sehingga karya keselamatan-Mu yang Engkau bawa ke dunia ini melalui masa raya Paskah dengan seluruh rangkaiannya boleh kami hayati kembali, bahwa Engkau mencintai dunia ini, Engkau ingin merengkuh kembali dunia ini di dalam kasih sayang-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang berkorban untuk kami berdoa, menaikkan syafaat kami. Dan biarlah kami mengakhiri syafaat ini dengan lantunan doa yang Engkau ajarkan kepada kami yang demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti yang di surga. Ampuni kesalahan kami, seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau Umat yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita akan bersama-sama mengungkapkan rasa syukur kita atas berkat yang sudah Tuhan berikan pada hidup dan kehidupan kita hari lepas hari. Kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan kita, dan yang menjadi dasar ayat dalam kitab suci untuk kita mempersembahkan persembahan kita terambil dari Mazmur 96 ayatnya yang ke-8, yang demikian firman Tuhan: berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya. Berdasarkan firman Tuhan ini, mari kita bersama mengumpulkan persembahan kita dengan diiringi pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 147. Kita pujikan ayat yang pertama sampai selesai kita mempersembahkan persembahan kita.
Mari kita bawa persembahan kita dalam doa kepada Tuhan. Umat dipersilakan untuk berdiri. Rasa syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Tuhan, atas berkat-berkat yang sudah kami terima sepanjang hari. Kiranya apa yang sudah kami terima bisa menjadikan iman percaya kami semakin lengkap dan semakin besar kepadamu. Wujud syukur kami ya Tuhan sudah kami nyatakan dalam bentuk persembahan yang sudah kami kumpulkan. Biarpun hanya sedikit ya Tuhan, kami yakin dan percaya kami memberikannya dengan ikhlas, kami memberikannya dengan tulus, dan kami berharap Tuhan berkenan menerima. Inilah persembahan kami ya Tuhan, yang kami ambil sedikit dari berkat-Mu yang berlimpah. Pakailah Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu, untuk perluasan kerajaan-Mu di dunia ini. Kiranya Tuhan berkati umat-Mu yang sudah mempersembahkan persembahan ini. Kiranya dalam hidup dan kehidupannya hari lepas hari senantiasa Tuhan berikan berkah yang berlimpah. Demikian juga kami berdoa untuk saudara-saudara kami pengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kebijaksanaan sehingga apapun yang dilakukan semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Sebentar ya Tuhan, kami akan pulang meninggalkan tempat ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai kami dari tempat ini hingga sampai ke rumah kami. Kami semua mendapatkan berkat dan penyertaan yang dari Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami terima bersama di malam hari ini, berkat-berkat rohani-Mu kiranya semakin menguatkan iman kepercayaan kami. Ini Tuhan doa kami, ini Tuhan seruan kami. Semuanya hanya kami sampaikan demi menyebut putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama undur dari hadirat Tuhan. Dan hari ini kita telah mendengar seruan Tuhan, panggilan Tuhan untuk kepada kita semua untuk kembali kepada kasih sayangnya yang ajaib, untuk kembali kepada kasih karunia-Nya yang menyelamatkan kita semua. Biarlah keselamatan yang dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan ini yang akan menjadi pegangan dan kekuatan bagi kita untuk kita boleh meneladan kepada Gusti Yesus Kristus yang rela memberi, bahkan rela mati untuk damai sejahteranya dunia ini. Kita bersama-sama akan undur dari hadapan Tuhan dan kita ungkapkan kesetiaan kita kepadanya. Setialah. Berkenan memberi penyertaan atasmu dengan segala berkat sorgawinya melalui hambanya. Allah Bapa Sang Pencipta yang adalah sumber kehidupan segala makhluk, dengan segala kasih sayang berkenan memberkati dan menyertai engkau, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, menerangi hidupmu dan menuntun engkau senantiasa. Roh Kudus, sumber hikmat, berkenan menganugerahkan kekuatan, kasih, dan damai sejahtera di dalam hidupmu saat ini sampai selama-lamanya.
maka terpujilah nama Tuhan. Amin. Umat disilakan duduk kembali. Ya, demikian Bapak Ibu, umat Tuhan yang terkasih, kebaktian Rabu Abu kita, biarlah semuanya ini berkenan dalam Tuhan, dan kiranya semuanya ini kami bisa menjalani masa prapaskah dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terlebih-lebih kita saling mengasihi dan mendoakan sesama kita di hadapan Allah. Akhirnya sugeng kundur, hati-hati di jalan. Semoga Tuhan selalu menyertai kita, perjalanan kita sampai di rumah dengan keadaan selamat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.